Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat soter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Bab 5931 sampai bab 5935. Chang Shengbo awalnya berpikir bahwa Ye Chen memprovokasi dia dengan jari tengahnya. Tetapi ketika dia melihat cincin itu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Meskipun dia belum pernah melihat cincin ini dengan matanya sendiri, dia telah mendengar Tuan Inggris menjelaskannya secara mendetail. Lord of England mengatakan bahwa cincin ini berwarna perunggu dengan kilau halus, tanpa pola dekoratif, lebar cincin sekitar 2 cm, yaitu sekitar 0,66 cm, dan ukurannya seukuran bezel pria dewasa normal. Ini sepenuhnya konsisten dengan cincin di tangan Ye Chen. Selain itu, Li Yalin secara sukarela menyebut Lin Waner dan cincinnya. Jadi Chang Shengbo menyimpulkan bahwa cincin ini adalah harta yang selalu diimpikan oleh Tuan Inggris. Tuan Inggris berkata bahwa cincin ini menyembunyikan misteri besar. Mengungkap misteri itu tidak hanya akan meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi juga membuat seseorang hidup selamanya. Adapun cara membuka rahasia ini, hanya pahlawan di seluruh dunia yang mungkin tahu, dan bahkan Lin Waner sendiri mungkin tidak tahu. Lord of England telah mengatakan berkali-kali bahwa siapapun yang dapat menemukan cincin ini akan menjadi pahlawan nomor 1 dalam menghancurkan dinasti Qing. Dan Lord of England akan meneruskan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya kepadanya tanpa syarat, dan bahkan membagikannya bersamanya misteri cincin itu. Oleh karena itu, bagi Chang Shengbo, tidak masalah apakah dia menghancurkan keluargaan atau membunuh putra Ye Changying, bahkan jika dia secara pribadi mengirim Lin Waner ke Tuan Ying, ketiganya hal bertambah. Tidak sepenting membawa cincin ini kembali ke Lord Inggris. Memikirkan hal ini, Chang Shengbo segera berkata, "Nak, selama kamu memberiku cincin ini, aku bisa membiarkanmu dan kakek nenek serta kakek nenekmu pergi di jalan tanpa rasa sakit. Ini adalah kebaikan terbesar yang bisa kuberikan padamu," Ye Chen balas. "Anjing tua, jika kamu dengan jujur menceritakan semua detail pertemuan Poking, aku mungkin bisa meninggalkan seluruh tubuhmu, yang merupakan kebaikan terbesar yang bisa kuberikan padamu." Chang Shengbo berteriak dengan ekspresi muram. "Nak, kamu mencari kematian." Setelah itu, dia mengorbankan pedang kayu, memanipulasi pedang kayu untuk menyerang pedang, dan menembak Ye Chen dengan sangat cepat. Ye Chen tahu bahwa orang ini sangat kuat. Jika dia benar-benar bertarung sampai mati bersamanya, orang-orang di villa ini mungkin tidak akan selamat. Mungkin hasil dari teknik sihir tertentu dapat mengubah mereka menjadi debu. Jadi, dia mundur beberapa langkah dalam sekejap, dan sambil menghindari pedang tak terlihat, dia berkata kepada Chang Shengbo, "Jika kamu menginginkan cincin, ikuti aku dan temukan tempat di mana tidak ada orang. Jika kamu kalah, pertahankan kepalamu. Selanjutnya, kamu menang, dan hidupku dan cincin ini milikmu." Melihat sosok Ye Chen sangat cepat, Chang Shengbo untuk sementara menarik pedangnya dan mendengus dingin. "Nak, apakah kamu ingin bermain Tiao Hulisan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak memberi saya cincin itu dengan patuh, saya akan membunuh kakek nenek dan seluruh keluarga nenek Anda terlebih dahulu." Ye Chen sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menyangka bahwa Paman Chang Sheng tidak akan tertipu. Jadi, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, "Setelah orang tuaku meninggal, selain pelaku yang paling aku benci padamu, 2 kelompok orang berikutnya, apakah kamu tahu 2 kelompok mana mereka?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Salah satunya adalah keluarga kakekku." Kemudian, Ye Chen menatap kakeknya yang menangis, dan berkata dengan dingin, "Dia lainnya adalah keluarga kakekku."
Keluarga kakekku mendengar kata-kata ini, ekspresi Pak An langsung redup, dan wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Pada saat ini, Chang Sengbo berkata dengan jijik, "Nak, jangan menggertak saya di sini. Mereka semua adalah kerabat dekat Anda, bagaimana Anda bisa membenci mereka?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Kerabat terbaik? Apakah Anda tahu bahwa Anda membunuh saya, di mana saya dalam 20 tahun terakhir sejak orang tua saya?" Chang Sengbo mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana itu?" Keluarga An juga menatap Ye Chen dengan saksama saat ini, dan mereka juga ingin tahu di mana Ye Chen telah dalam 20 tahun terakhir. Ye Chen menunjuk ke tanah dan berkata dengan keras, "Saya telah berada di Jinling selama 20 tahun terakhir. Saya telah tinggal di sini selama 20 tahun. Bagaimana ini mungkin?" Chang Sengbo mengerutkan kening dan berkata, "Setelah orang tuamu meninggal, mereka tidak hanya mencarimu, tetapi kami juga mencarimu. Kami mencari di seluruh Jinling, tetapi kami tidak menemukan jejak apapun. Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak, saya mengetahui bahwa itu karena ayah saya telah menyiapkan panti asuhan untuk saya sejak lama, dan setelah kecelakaan itu, saya tinggal di panti asuhan dan benar-benar terisolasi dari dunia luar." Keluarga An juga sangat terkejut saat mendengar ini. Meskipun mereka baru saja berspekulasi tentang keraguan tentang panti asuhan beberapa menit yang lalu, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa Ye Chen tidak pergi kemana-mana selama bertahun-tahun dan telah tinggal di Jinling. Chang Sengbo tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan nafas. "Kamu Chang Ying, kamu benar-benar naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Masalah ini, bahkan penguasa Inggris tidak memikirkannya," katanya dengan mencibir. "Tapi tidak masuk akal bagimu untuk memberitahuku hal-hal ini. Aku hanya ingin cincin itu ada di tanganmu. Serahkan cincin itu, dan aku bisa memberimu waktu yang bahagia." Ye Chen mengabaikannya, dan berkata dengan senyum ringan, "Saya telah tinggal di Jinling selama 20 tahun di bawah pagar Jiren, dan hidup sekeras itu, lelah. Saya tidak pernah pergi ke keluarga Ye, atau ke keluarga An. Apakah kamu tahu mengapa?" Chang Sengbo mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja karena aku membenci mereka. Sampai sekarang, aku tidak bisa memaafkan mereka atas pengkhianatan dan pengabaian orang tuaku." Chang Sengbo bertanya, "Karena aku membenci mereka, mengapa aku menyelamatkan mereka lagi dan lagi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Menyelamatkan mereka hanyalah kebetulan. Waktu di New York, kamu harus tahu bahwa itu adalah konser Gu Qiuyi hari itu, dan keluarga An juga pergi ke konser itu bersama. Jadi kamu mengambil kesempatan itu." Chang Sengbo menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen. Meskipun dia tidak terlibat dalam masalah ini, tapi prosesnya sangat jelas. Informan yang ditempatkan oleh dinasti Qing di keluargaan yang tiba-tiba melaporkan berita bahwa keluargaan akan bertindak bersama, penguasa Inggris segera mengirim orang mati ke lokasi konser untuk membunuh mereka. Akibatnya, tidak ada berita tentang orang mati dikirim. Ye Chen melanjutkan, "Gu Qiuyi berasal dari Yanjing, dan ayahnya, Gu Yanzong, adalah saudara angkat ayahku. Jadi aku membuat kontrak pernikahan dengannya ketika aku masih muda. Sebenarnya, dia adalah tunangan yang diatur orang tuaku untukku sebelumnya kematian mereka. Alasan mengapa saya muncul di sana hari itu adalah karena saya juga pergi untuk mendukung Gu Qiuyi hari itu, dan saya kebetulan duduk di sebelah Anjia. Bukan karena saya bertindak untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah lebih baik mengatakan bahwa saya bertindak untuk menangkap orang mati. Bagaimana saya bisa tahu informasi spesifik tentang orang mati itu?" Kemudian, Ye Chen berkata, "Untuk hari ini, sejujurnya,
tujuan utama saya datang ke sini bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk membunuhmu." Mata Chang Sengbo membeku. "Bunuh aku, terserah kamu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan membunuh 2 hitungan yang tersisa dari masyarakat Poking, dan kemudian aku akan menghancurkan pahlawan menyebalkan itu berkeping-keping. Duan, dan kamu hanyalah sayuran kecil di jalanku untuk balas dendam." Chang Sengbo mencibir sinis, "Jika itu masalahnya, maka tunggu sampai aku membunuh kakekmu dan keluarga nenek, lalu aku akan bersaing denganmu." Ye Chen mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin datang, ayo sekarang. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi dulu. Kemudian." Ye Chen berkata lagi, "Oh, omong-omong, saya menuliskan penampilan Anda hari ini. Jika Anda ingin menemukan saya di masa depan, saya khawatir itu tidak akan mudah, atau saya akan mencari Anda di masa depan. Anda dapat memutuskan sendiri apakah kamu mau ikut atau tidak." Setelah selesai berbicara, Ye Chen segera berbalik dan berlari dengan kecepatan tinggi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak bertaruh apakah Chang Sengbo akan mengejarnya tanpa ragu, tetapi dia tahu dan sangat yakin bahwa Chang Sengbo akan segera mengejarnya tanpa ragu. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah bahwa ketika Ye Chen menghindari pedangnya sekarang, dia sengaja membiarkan dia melihat keterampilannya yang sangat cepat. Dan Ye Chen percaya bahwa Bo Changsheng ini juga harus mengerti bahwa dengan kekuatannya, tidak mudah untuk mengejarnya. Jika Anda tidak menyia-nyiakan setengah detik pun, Anda mungkin masih memiliki peluang 50% untuk mengejar dengan seluruh kekuatan Anda. Tetapi jika Anda terganggu, bahkan jika Anda hanya menunda sedetik, sama sekali tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Dan dia ingin membunuh begitu banyak orang, tapi tidak semudah itu. Bahkan jika keluargaan tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam, akan membutuhkan waktu baginya untuk mengaktifkan senjata ajaib untuk melemparkan Jian Feng, dan akan membutuhkan setidaknya 10 detik untuk mengaktifkan Jian Feng untuk membunuh seorang kenalan, jadi dia harus sangat jelas, bisa pilih salah satu. Seperti yang diharapkan, Ye Chen tidak mengharapkannya. Saat dia bergegas keluar, Chang Sengbo tidak ragu sama sekali, dan segera mengejarnya. Baginya, hidup dan mati keluargaan tidak penting di depan cincin itu. Terlebih lagi, dia merasa bahwa keluargaan tidak ada lagi yang harus dilakukan. Jadi dia mengejarnya dan membunuh Ye Chen, dan mengambil cincin itu. Mereka tidak dapat melarikan diri terlalu jauh. Selain itu, keluargaan tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka. Setelah membunuh Ye Chen, dia dapat kembali ke karabin dan membunuh semua keluargaan. Dengan cara itu, saya tidak hanya mendapatkan cincinnya, tetapi saya juga membunuh An Jia dan Ye Chen, yang setara dengan menyelesaikan 3 tugas yang diberikan oleh pahlawan sekaligus. Namun, jika dia benar-benar membiarkan Ye Chen kabur, itu akan menjadi kerugian besar. Dia tidak hanya mengungkap identitasnya, tetapi dia juga melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan cincin itu, jadi dia tidak perlu berpikir untuk mengejar atau tidak mengejar. Dan dia tidak perlu khawatir tentang apakah Ye Chen harus mengalihkan harimau dari gunung, karena dia tahu bahwa mengejarnya dengan seluruh kekuatannya adalah satu-satunya pilihannya. Bersambung.